Dalam Feng Shui, pohon yang subur dan berbuah lebat melambangkan keberuntungan yang berlimpah. Halo, yang lagi semangat mempercantik rumah sambil berharap rezeki makin lancar. Apa kabar semuanya? Kali ini kita bahas sesuatu yang cocok banget buat suasana Imlek. Tanaman herbal yang dipercaya dalam Feng Shui bisa memperlancar rezeki. Siapa yang gak mau kan? Yuk kita mulai. Imlek selalu identik dengan tradisi budaya Tionghoa yang syarat makna. Salah satunya Feng Shui. Buat yang belum tahu, Feng Shui itu semacam ilmu tata ruang dan energi untuk menciptakan harmoni dan keberuntungan. Nah, salah satu cara menarik rezeki dalam Feng Shui adalah lewat tanaman. Iya, tanaman gak cuma bikin udara segar, tapi juga dipercaya bisa membawa keberuntungan dan rezeki melimpah. Nah, apa aja sih tanaman yang dipercaya Feng Shui bisa bikin hoki makin nempel? Yuk kita bahas. Yang pertama, ada pohon jeruk. Tanaman ini udah jadi simbol keberuntungan sejak zaman dinasti Tang di Tiongkok loh. Kata jeruk dalam bahasa Mandarin disebut Ju, yang bunyinya mirip dengan kata Ji, artinya keberuntungan. Selain itu, buah jeruk yang bulat dan berwarna emas juga dianggap melambangkan koin emas, jadi cocok buat menarik rezeki. Jeruk nggak cuma simbol keberuntungan, tapi juga sering digunakan sebagai obat herbal di pengobatan tradisional Tionghoa. Kulit jeruk dipercaya mampu meningkatkan pencernaan dan meredakan batuk. Sedangkan ekstrak buahnya sering dipakai untuk meningkatkan energi tubuh. Sampai sekarang jeruk masih dianggap tanaman serbaguna. Letakkan pohon jeruk di dekat pintu masuk rumah atau halaman. Ini melambangkan rezeki yang mudah masuk. Kalau nggak punya halaman, tanam di pot kecil dan taruh di ruang tamu. Jangan biarkan pohon jeruk gersang atau nggak berbuah ya. Dalam Feng Shui, pohon yang subur dan berbuah lebat melambangkan keberuntungan yang berlimpah. Yang kedua ada Pachyra aquatica atau pohon uang. Pohon uang ini berasal dari Amerika Tengah loh, tapi masuk ke budaya Tionghoa sejak abad ke-20. Daun pohon ini yang berbentuk 5 jari dianggap melambangkan elemen dasar Feng Shui: kayu, air, api, tanah, dan logam. Kalau kelima elemen ini harmonis, rezeki juga dipercaya mengalir tanpa hambatan. Pachyra nggak cuma simbol keberuntungan. Di daerah asalnya, masyarakat adat Amerika Tengah menggunakan bijinya yang mirip kacang untuk dikonsumsi karena kaya akan nutrisi. Bahkan, daunnya sering direbus sebagai obat untuk demam dan penyakit pencernaan. Meskipun nggak banyak digunakan secara tradisional di Tiongkok, Pachyra menjadi populer karena bentuknya yang estetis dan makna simbolisnya. Tempatkan di ruang kerja atau ruang tamu. Pastikan ada cukup cahaya matahari, tapi hindari sinar matahari langsung supaya daunnya nggak gosong. Kalau kalian membeli Pachyra yang batangnya dikepang, itu melambangkan mengikat rezeki supaya nggak kabur. Seru banget kan? Yang ketiga ada bambu rezeki atau Dracaena sanderian. Bambu ini punya makna fleksibilitas dan ketahanan hidup, karena bisa tumbuh subur dalam kondisi apapun. Kalau batangnya dikepang, jumlah batang juga punya makna khusus loh. Misalnya 3 batang untuk kebahagiaan, 5 batang untuk kesehatan, dan 8 batang untuk kekayaan. Di masa lampau, bambu sering digunakan dalam pengobatan tradisional. Batangnya diolah menjadi arang untuk mendetoksifikasi tubuh. Sementara rebusan daunnya dipercaya mampu mengatasi demam dan peradangan. Selain itu, bambu juga jadi bahan utama dalam alat musik, senjata, dan bahkan rumah tradisional.
Gak heran kalau bambu punya makna kuat dalam budaya Tionghoa. Taruh di dapur atau meja makan, karena dapur dianggap sebagai pusat energi rezeki dalam Feng Shui. Kalau ditanam di air, pastikan ganti airnya secara rutin ya, supaya tetap segar. Semakin hijau dan subur bambunya, semakin baik energi positif yang dihasilkan. Kenapa sih tanaman bisa membawa hoki? Dalam Feng Shui, tanaman hidup dianggap memancarkan energi positif yang disebut Qi. Tanaman yang subur melambangkan kehidupan dan pertumbuhan, sedangkan buah dan daun lebat dianggap sebagai simbol keberlimpahan. Nah, tanaman yang jadi kita bahas punya sejarah panjang terkait keberuntungan, makanya sampai sekarang masih dipercaya. Jadi, udah siap bikin rumah lebih hoki dengan tanaman-tanaman tadi? Gak cuma bercantik rumah, tapi juga bikin udara lebih segar dan siapa tahu rezeki makin nempel. Terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya. Kita bakal balik lagi dengan bahasan Feng Shui lain yang gak kalah menarik. Sampai jumpa, bye-bye.